Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, amal ibadah kita yang sudah lebih kurang 9 hari, hari ini masuk hari ke-10, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 2/3-nya dapat kita maksimalkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang bebas dari api neraka. Selanjutnya, salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah, yang telah membawa petunjuk untuk kita, di mana beliau menyatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnat rasulih. Beliau menyatakan, telah aku tinggalkan 2 perkara untuk kamu selepas aku, di mana kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama kamu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, penghormatan saya kepada PLT Baitul Mal Bapak Mahdi beserta seluruh staf serta pegawai di lingkungan Baitul Mal yang mulia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah saya pada kesempatan yang singkat ini untuk mengingatkan diri saya dan kita semua untuk banyak membaca. Saya terinspirasi dari kalimat dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat ke-13 dan 14, di mana Allah menyatakan seperti yang saya bacakan tadi, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Yang artinya kira-kira setiap manusia akan kami kalungkan catatan amalnya di lehernya, dan akan kami keluarkan dia terbuka pada hari kemudian. Kemudian Allah menyatakan, Iqra kitabak, bacalah buku kamu, bacalah catatan amal-amal kamu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah kamu menjadi saksi atas diri kamu sendiri. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada beberapa perintah yang sama persis, mufrad. Iqra 3 kali kalau nggak salah saya. Yang pertama sekali tentu dalam surat Al-Alaq, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Tentu kita sudah tahu semua kapan ayat ini diturunkan. Allah juga, itulah pertama sekali ayat diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Di sini Allah juga menyuruh membaca. Mengapa saya ingin mengambil kalimat bacalah?
Karena bulan puasa adalah syahrul Quran. Jika Allah menyatakan tadi di hari kemudian, Iqra kitabak, itu pada hari yang kita menerima balasan, kita menerima semua apa yang kita buat di permukaan bumi ini. Kita semua tahu bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan kepada para sahabatnya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu ini hidup di dunia ini seperti gharib, orang asing, aw 'abiru sabil, atau orang yang melintasi. Jadi kita ini sekarang berada di suatu keadaan dan kondisi yang sangat menentukan hari depannya. Kalau kata Syekh Hasan Al-Basri kalau nggak salah, hidup di dunia ini dengan hari sebelumnya dan akan datang cuma 3 hari begitu. Al-yaum, ams wa ghadar, atau kalau kata orang putih, today, yesterday and tomorrow. Jadi apa yang hari ini sangat menentukan masa depan kita. Baik atau buruk kita akan melihatnya nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sering apabila ada kesempatan untuk berbicara, sering mengingatkan diri saya dan kawan-kawan saya, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita dilahirkan sebagai orang muslim. Orang tua kita beriman kedua-duanya, sehingga kita lahir sebagai orang muslim. Jika kita lahir di Eropa atau di Amerika, maka presentasi untuk menjadi orang muslim kecil sekali. Kecil sekali. Oleh karena itu, mari kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukankah kita tahu bahwa bagaimana keadaan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Abu Talib. Pada waktu beliau mau menghembuskan nafas yang terakhir, Rasulullah menyatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah supaya aku jadi saksi nanti di hari kemudian. Rupanya di samping beliau ada Abu Lahab, ada abu-abu lain yang enggak jelas begitu. Jadi Rasulullah ingin mengajak beliau supaya masuk Islam, bisa selamat dari api neraka, tapi ya karena pengikut keluarga beliau juga berusaha juga supaya jangan begitu. Tinggal agama nenek moyang rono. Akhirnya macam mana hidup beliau? Akhir daripada kehidupan beliau, mati dalam kekufuran. Dan Rasulullah sangat sedih, dan beliau ingin mendoakan beliau, tapi Allah menurunkan ayat, tidak boleh bagi orang yang beriman untuk memohon ampun kepada orang-orang kafir, meskipun saudaranya sendiri. Dan ada satu ayat lagi yang Rasulullah menyatakan kepada Rasulullah SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk hidayah, taufik kepada orang yang engkau cintai, tapi itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita pergunakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Yang lainnya enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat iman. Luar biasa. Betapa banyak orang pandai hari ini di permukaan bumi ini, profesor, doktor, S1, 2, 3 dan seterusnya, tapi belum tentu dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah seorang intelektual muslim, Dr. Zakir Naik, beliau seorang dokter, tetapi beliau memilih meninggalkan profesi dokter untuk berdakwah. Mengapa? Karena kata beliau, kalau aku jadi dokter, aku hanya bisa mengobati penyakit manusia, fisiknya. Tapi jika aku jadi pendakwah, aku bisa menyelamatkan dia. Sepertinya dakwah pada para nabi.
Dan berapa banyak hari ini alhamdulillah berkat kegigihan beliau, kehebatan beliau, kepandaian beliau mampu menyebarkan dakwah sehingga berapa banyak berjuta-juta orang masuk Islam hari ini. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, kita juga tahu bahwa semua manusia ini rugi, kata Allah dalam surat Al-Asr, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Oleh karena itu, di waktu yang sangat makbul doa, di waktu yang sangat baik kita untuk merenung, untuk berfikir, supaya jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Baru-baru ini mungkin kita pernah mendengar, kalau nggak salah waktu saya salat Jumat, salat subuh Jumat yang lalu, kemudian masuk sebuah SMS, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istri daripada Pak Ruslan, kepala perwakilan Medan, sudah meninggal dunia. Nah, ini sebagai contoh sahaja, sebagai contoh sahaja. Dan kita juga masih ingat yang menjadi viral juga sebenarnya, salah seorang pembaca Al-Quran pada waktu acara yang dibuat oleh mantan Menteri Sosial, tanggal 17 April 24 April 2017 kalau nggak salah, seorang ustadz pembaca Al-Quran meninggal pada situasi dan kondisi yang jika kita renungkan luar biasa sebenarnya. Meninggal pada waktu membaca Al-Quran. Dan apa yang beliau baca? Nabi menyatakan, barang siapa membaca setiap malam sebelum tidur surat Al-Mulk, maka Allah akan memberi bantuan kepadanya nanti di waktu azab kubur, akan membantu dia daripada azab kubur. Jadi seorang ustaz ini meninggal pada waktu membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kemudian pada waktu beliau mau langsung jatuh. Jadi kalau kita lihat artinya memang luar biasa ini. Maha suci Allah yang di tangannya semua kerajaan, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menjadikan, menciptakan mati dan hidup untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang terbaik amalnya? Siapa di antara kamu yang paling ikhlas amal perbuatan di permukaan bumi ini? Wa huwal azizul ghafur, dan dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Pada waktu selepas pengampun itulah beliau meninggal. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita enggak tahu langkah rezeki pertemuan maut. Cuman jangan kita sia-siakan kesempatan dan peluang. Hidup hanya sekali begitu di dunia ini. Saya juga pernah satu cerita waktu kecil dahulu. Pada suatu hari Jumat, selepas salat Jumat, saya bersama kawan-kawan umur sekitar saya 10 tahun dengan kawan-kawan waktu itu. Biasanya kami waktu kecil-kecil ya'bud mbak tungku di kampung. Kebetulan pada hari itu nasabu acara ya tribut baru, ya training istilahnya. Jadi kami dengan kawan-kawan ya ikut ya tes bot baru tersebut. Botnya lumayan mewah juga, model ya bisa pakai setir begitu. Cuman apa yang terjadi? Rupa-rupanya dalam perjalanan bot yang dinaiki sekitar 24 orang, sebenarnya nggak perlu 24 karena botnya agak kecil gitu. Tapi begitulah naik semuanya banyak. Akhirnya bot itu tenggelam. Meninggal 6 orang. Anak tengku kami mengaji 1 orang, abang saya 1 orang. Kemudian yang punya bot itu juga meninggal 2 orang, tambah anaknya, keluarganya 1 orang, dan seorang tua lah, yang umurnya 40 tahun lebih kurang. Saya buhu bahasa ini apa? Hah? Buhu apa bahasa Indonesia? Hah? Kan tenggelam
tenggelam. Ya kan? Yang buruk jadi kai tamang ia sehingga dia hendak doa boleh. Cuma karena Allah masih mengasihi saya, masih memanjangkan umur saya, sehingga leluruh lumumat pasti ro gurelun. Alhamdulillah selamat. Hana trip lehnya na urung jangan jalu ya bantu kamu. Jadi 6 orang meninggal. Ya ini satu contoh saja. Mungkin kalau saya tenggelam pada waktu itu, hana memang pegang apa penuhnya, apa luhunya. Jadi memang kuasa Allah. Kita enggak tahu di balik apa yang terjadi, dan masing-masing kita mari kita renungkan apa nikmat yang Allah berikan sama kita. Kita punya sebenarnya pengalaman dan sejarah kita masing-masing. Pasti punya. Untuk apa? Untuk kita renungkan. Karena hidup di dunia ini sementara saja. Sebentar. Today, yang kali lewat, kalau nggak salah saya ada melihat baru-baru ini dibuat semacam perjalanan hidup manusia dari alam roh, kemudian alam rahim, dunia, alam barzah, kemudian ada sangkakala, kemudian ada apa lagi? Panjang ceritanya. Untuk masuk ke surga dan neraka itu panjang itu. Panjang. Dan yang sangat menentukanlah kehidupan sekarang ini. Kemana arah kita? Makanya kita disuruh sering mendoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Salah satu doa yang sangat baik kita baca di waktu bulan puasa ini. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allah, kita mintakan supaya kita dimatikan dalam keadaan yang baik dan jangan su'ul khatimah gitu. Karena kalau su'ul khatimah yang kita enggak tahu gitu. Ya seperti contoh sang pembaca Al-Qur'an itu. Orang yang biasa berbuat sesuatu, dia lazimkan kebiasaan yang baik, maka mudah-mudahan seseorang itu akan meninggal dalam keadaan yang baik. Dan banyak kita dengar cerita-cerita yang menarik di Aceh. Salah satu kalau nggak salah saya, seorang tukang beca kalau nggak salah, meninggal pada waktu sujud. Kemudian ada seorang ustadz yang berceramah daerah Nagan Raya gitu. Pada menerangkan tentang alam ruh, beliau meninggal ketika sedang khutbah. Cuma di Aceh aneh sih kadang-kadang. Waktu khutbah juga ada yang dipaksa turun begitu. Jadi memang macam-macam ganji-ganji di Aceh. Tidak sepatutnya. Ya seharusnya seorang khatib itu pun kalau berbicara nggak boleh sembarangan, apalagi di waktu khutbah sebenarnya. Hanya kadang-kadang salah kaprah kadang-kadang. Pegahabat politik kamu lepas dah. Kayak kedai kopi okey lah mesti. Tapi bak masjidnya hanya jelas bahaya. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Iqra kitabah. Jadi jika Allah memerintahkan kita baca di hari kemudian, mengapa Allah menyuruh kita membaca pada waktu itu? Karena le manusia yang kena musulit bawatannya. Le hana kubur Allah. Kita mau nipu siapa sebenarnya? Maaf ya, kalau kita lihat hari ini KPK saja kalau menangkap seseorang, dia ada bukti macam-macam kan? Sekarang aja kita buka WA misalnya, online dengan siapa, misalnya Pak Mahdi atau dengan siapa, kita tahu beliau sedang mengetik, beliau sedang ini. Itu manusia saja yang buat begitu. Tapi di hari kiamat, tadi saya membuka ada sebuah kitab buku yang ditulis oleh seorang ulama yang hebat sekali. Kalau kata Ustaz Fakhruddin Lahmudin, 8 keajaiban dunia, itulah Nick Aziz begitu. Luar biasa memang. Beliau adalah seorang pemimpin PAS di Malaysia, Partai Islam se-Malaysia, yang kalau nggak salah saya memimpin partai tersebut 20 tahun dan pernah jadi gubernur di Kelantan sana. Tetapi hidup beliau, subhanallah, sangat zuhud sekali. Beliau dikasih mobil 2 oleh kerajaan, beliau ambil 1 saja. Yang untuk istri beliau katakan nggak perlu, aku 1 saja cukuplah untuk. Dan rumah beliau nggak berubah selama 20 tahun beliau memerintah. Makanya wartawan Jerman pun heran pada waktu dia mau wawancara, dia harus tunggu dulu. Rupanya Nek Aziz lagi pulang bawa pisang dari kebunnya. Dia patut kalau 8 keajaiban dunia kira-kira begitu. Payah dah demung orang lain.
Oleh karena itu kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan diri kita, mari kita introspeksi di bulan puasa ini. Mari kita banyak membaca. Dan apa yang terbaik kita baca? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kamu Al-Qur'an, karena hari kiamat Al-Qur'an itu akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Termasuk puasa juga akan memberi syafaat kepada kita. Jangan sia-siakan. Sekarang sudah 10. Mudah-mudahan ya orang yang pandai dan rajin sekali sudah khatam mungkin, tapi jarang itu. Tapi setidaknya sekurang-kurangnya saya mengajak saya dan kita semua, sekurang-kurangnya 10 juz sudah lewat begitu. Yang anak khatam 4 bulan puasa apa janji long sebetulnya. Enggak tahu kapan lagi. Bukan Al-Quran itu petunjuk. Berapa banyak orang yang masuk Islam dengan Al-Quran. Sayyidina Umar saja masuk Al-Quran dengan sebab apa? Surat Taha kan? Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Seorang dokter dari Perancis yang bukan Islam, pada waktu dia meneliti mumi Fir'aun, apakah mumi Fir'aun, mayat Fir'aun itu betul-betul tenggelam di laut 4.000 tahun yang lalu atau bukan? Rupa-rupanya setelah dikaji, betul ada zat garam dan unsur-unsur yang lainnya yang menyatakan bahwa dia benar-benar tenggelam di lautan. Sehingga dia masuk Islam. Mengapa? Karena dia tahu rupanya dalam Al-Quran, nanti boleh dilihat ayat 90, 91 dan 92, Allah menyatakan. Ya. Macam mana? Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran an ayatina laghafilun. Pada hari ini akan kami perlihatkan badan kamu supaya menjadi saksi bagi umat manusia, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Tapi kebanyakan manusia tidak mengambil pelajaran. Kebetulan saya bersama salah seorang ustaz kita yang sering ceramah juga di sini, Ustaz Ahmad Rijal, pernah pergi ke museum di Mesir melihat mumi Fir'aun itu. Masih ada rambutnya. Mungkin, tapi bagi Allah kenapa tidak? Sehingga Dr. Morris Pusil itu masuk Islam. Karena apa? Dalam Al-Quran jelas sekali. Kalau dalam Bible mungkin hanya tenggelam saja, tapi di Al-Quran penjelasannya jelas. Dan dia pun mau taubat juga. Al-ana amantu kama amanat Banu Israel. Pada waktu dia mau tenggelam di lautan, ya Allah, sekarang aku mau beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Sekarang kata Allah, too late man. Adalah taubat diterima malam yugharghir, sebelum ya di kerongkongan gitu. Oleh karena itu kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga yang terbatas, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini menjadi pelajaran dan iktibar bagi kita semua untuk banyak membaca sebenarnya. Kenapa orang-orang di luar, yang baiknya kita ambil di Eropah saya maaf, ada 10 tahun di sana. Orang di sana pergi naik bus, naik kereta api, ada buku, walaupun yang dibaca itu enggak benar begitu. Tapi bahkan kita nyokan kepada Allah, hudan lil muttaqin, syifa, obat itu. Hati kita berkarat kalau kita enggak baca Al-Quran, kalau kita enggak sering mengunjungi kuburan-kuburan. Ya kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Inilah bulan yang sangat mulia sekali. Ibadah dilipat gandakan dan kita semua sudah tahu sebenarnya. Tinggal kita mau atau tidak. Mudah-mudahan saya yakin kaum muslimin dan muslimat yang ada di sini bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar dan dibebaskan dari api neraka. Dan mungkin ada satu doa yang perlu untuk kita renungkan juga. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allahumma, ya Allah, bersihkanlah hatiku dan amalku daripada perbuatan riya dan lisanku daripada perbuatan yang enggak benar, dusta, dan mata daripada khianat. Mata daripada khianat. Hari ini zaman teknologi, kita bisa menipu, kita bisa nggak buat, kita baik di depan, tapi di belakang mungkin kita bisa buat macam-macam begitu. Siapa bisa mengontrol anak kita hari ini? Nggak ada, kecuali akidah dan iman yang harus kita tanamkan dari kecil. Itu bisa baik, bisa jadi buruk, seperti pisau juga sebenarnya. Berapa banyak orang dapat hidayah
seperti apa yang sering disampaikan oleh ustaz-ustaz, misalnya Ustaz Abdul Samad dan lain-lain, yang hari menjadi luar biasa kan. Ustaz Zakir naik dan luar biasa di mana-mana. Oleh karena itu, mari kita berbuat sesuatu, di samping untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Mudah-mudahan Aceh ini, saya alhamdulillah sudah pergi banyak negara, dan takaran Aceh mentang alhamdulillah, walaupun pembangunannya enggak terlalu hebat, tetapi keadaan iman, keadaan masyarakatnya mentang lumayan. Tapi bukan tidak mungkin suatu ketika puncaknya mengubah, bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin, tergantung kita. Spanyol 800 tahun kalau nggak salah, Islam bercokol di sana, tetapi hilang hari ini. Istanbul, Turki misalnya, walaupun kita dengar mungkin, tapi di sana hampir seperti Eropah juga, walaupun sekarang sudah ada perbaikan-perbaikan. Tapi Aceh alhamdulillah masih agak lumayan. Dan menggantung budaya memandu, bukan menggantung penceramah, karena setiap kamu adalah pemimpin dan akan minta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saksi hari kiamat itu bukan hanya anggota tubuh kita, malaikat ada, bumi pun jadi saksi. Ini tempat kita hari ini jadi saksi juga hari kiamat. Hari pun akan jadi saksi. Banyak sekali, luar biasa. Karena waktu yang terbatas, saya rasa mungkin di sini saja apa yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, jika ada, kalau nggak ada, karena di sini aku rencana-rencana mau mendung. Ada nggak ada? Okey, kagat. Terima kasih. Jika ada, mari kita pergunakan kesempatan yang terbaik di bulan puasa yang luar biasa. Karena mengapa? Karena bulan puasa itu nggak sama seperti bulan-bulan yang lain. Dia datang, dan sebentar akan hilang sebenarnya. Yang kita hendak tajuk kesempatannya, kita nggak tahu apa bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita semua dan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.